suka jajan? Banyak, Bang. Ada macam-macam jajanan yang ada di sekitar kita. Mulai dari kreasi makanan luar negeri sampai ke jajanan tradisional yang sudah hampir punah. Padahal jajanan tradisional ini nggak kalah enaknya loh dengan jajanan kekinian yang ada sekarang. Nih, misalnya yang berikut ini nih. Di Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, sebagian besar warganya menanam singkong atau hui dalam bahasa Sunda. Ada satu jenis hui yang paling banyak ditanam di sini, Bolangers. Namanya hui mangu. Rasanya manis dan cocok sekali dijadikan bahan baku jajanan tradisional khas Jawa Barat. Namanya enyek. Bikinnya juga nggak susah kok. Setelah dikupas dan dicuci, hui mangu harus direndam dulu untuk menghilangkan racun asam sianidanya. Karena rasanya manis, artinya kandungan asam sianida hui mangu juga sedikit. Jadi nggak perlu direndam lama-lama. Parut hui mangu. Lalu tambahkan dengan bumbu bawang dan cabai. Bumbu inilah yang membedakan enyek dengan opak. Bolangers, tempat pembuatan enyek ini sudah ada sejak tahun 2000. Saat itu belum banyak rumah produksi yang menampung singkong hasil panenan. Singkong harus dijual ke pasar dengan jarak yang jauh dengan ongkos transportasi yang mahal. Setelah itu, muncul deh ide untuk membuat enyek sampai sekarang. Nah, ini nih bentuk enyek setelah dicetak. Enyek lalu direbus di atas wajan dengan air mendidih. Banyak, Bang. Untuk menghilangkan kandungan air, enyek harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Nah, Bolangers, jajanan lawas bukan berarti nggak bisa dikreasikan loh. Kalau biasanya enyek dinikmati saat sudah kering, kali ini enyek akan dikreasikan dengan siomay. Namanya enyek isi siomay. Caranya gampang, tinggal masukin adonan siomay ke dalam enyek saja. Lalu goreng. Tara! Jadi deh. Enyek isi siomay yang wajib Bolangers coba. Bolangers, tahu nggak kalau pasir yang diangkut ini bukan untuk membangun rumah loh. Tapi untuk bikin jajanan enak khas Kediri, Jawa Timur. Namanya ladu. Bahan utama ladu yaitu beras ketan. Setelah dicuci, beras ketan direndam semalaman supaya merekah dan enak untuk diolah. Tiriskan lalu kukus selama kurang lebih 4 jam sampai benar-benar tanak. Setelah tanak, siram dengan air panas dan tekstur beras matang menjadi mengkilap. Tambahkan gula putih sebagai pemanisnya. Ini dia serunya Bolangers. Saat ketan matang, itu artinya saat yang tepat pula ketan ini siap untuk dipukuli. Yap, selagi masih hangat, ketan harus cepat-cepat ditumbuk. Makanya, tenaga untuk menumbuk ketan ini banyak. Ayo, tenaganya jangan mau kalah dengan bamba yang lainnya ya. Sekarang saatnya memipihkan adonan ketan yang sudah ditumbuk. Membuat ladu gak semudah kelihatannya ya Bolangers. Semua proses harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Gak boleh terlalu sebentar atau terlalu lama. Kalau ketannya jadi keras, nanti bisa-bisa adonan ladu jadi gagal. Setelah dipipihkan, saatnya untuk dijemur. Proses penjemuran juga memerlukan waktu yang lama sampai benar-benar kering. Nah, ketan yang sudah kering ini bisa digunting-gunting deh.
Kalau sudah dipotong kecil-kecil, baru deh bisa disangrai dengan pasir khusus yang dibawa tadi. Nah, menyangrai ladu juga nggak semudah kelihatannya, Lu. Nggak boleh terlalu sebentar, karena nanti ladunya nggak matang sempurna. Tapi juga nggak bisa terlalu lama, karena bisa-bisa malah gosong. Tara! Jadi deh, ladu jajanan legendaris Tempo dulu. Gimana rasanya? Manis-manis enak ya? Masih ada satu lagi nih, Bolangers, jajanan tradisional yang enak. Namanya pangpang bunga. Asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Pangpang terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan tepung singkong. Proses pembuatannya hampir sama seperti membuat mie kering. Bedanya, pangpang dibuat dengan tambahan bumbu manis, asin, dan pedas. Setelah adonan didiamkan beberapa saat, masukkan ke dalam tempat penggilingan. Alat ini bisa menampung hingga 25 kg adonan dalam satu kali proses penggilingan. Setelah kira-kira 15 menit, akan dihasilkan adonan yang kalis dan siap dicetak. Ini dia hasilnya. Pangpang bentuk bunga yang banyak banget. Bantuan alat ini bisa membuat proses produksi menjadi lebih cepat. Gak heran, dalam satu hari rumah produksi ini bisa mengolah sampai 600 kg tepung. Top Marco, top deh! Karena yang harus digoreng banyak, wajannya juga segede gaban nih, Bolangers. Sekali menggoreng saja, bisa mematangkan lebih dari 8 kg pangpang basah. Keren! Nah, biar tambah keren, pangpang dikreasikan dengan jajanan kekinian, yaitu seblak. Ngomong-ngomong, Bolangers tahu nggak? Sebenarnya asal seblak dari Banyumas loh. Tepatnya di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Pada tahun 1940-an, warga Sumpiuh sudah mengenal kerupuk yang direbus sebagai cemilan. Warga setempat mengenalnya dengan nama kerupuk godok. Menu ini disebut sebagai cikal bakal munculnya seblak yang terkenal di Jawa Barat pada tahun 2000-an. Begitu, Bolangers. Tunggu apa lagi? Pangpang seblaknya udah mateng nih. Langsung serbu aja yuk. Kenapa sih kamu? Jangan lari dong. Akhirnya mulane to, Cung, aja mlayu wae. Jane iki nopo to? Aku isin lang. Iki isin piye? Lho, tak critani. Allahu Akbar. Kok bolong? Pak, aku isin sangku jebol. Ngapa coba? Oh, jadi begitu ceritanya. Ngono lho ceritane. Oh, ana iki piye, Mbak? Walah, nek sarungnya ngene budi akeh. Ya saya rono ae tapi golek kulit mahoni sik ya. Ayo nanu mulai yo. Ayo. Halo teman di rumah. Salam kenal dari kami, si Bolang dari Magetan, Jawa Timur. Selain memiliki alam yang indah dan asri, Magetan juga punya tanah yang subur. Jika datang kemari, teman di rumah akan melihat hamparan kebun dan sawah yang luas banget. Tapi, nggak cuma itu loh. Magetan juga punya budaya adiluhung, yaitu kain batik yang terkenal. Nah, daripada pada semakin penasaran, yuk ikuti petualangan kami hari ini. Teman,
kakak sedang mengajak kami mencari kulit kayu mahoni. Itu loh, salah satu bahan pewarna untuk membuat kain batik. Nah, ini dia pohon yang kami cari, teman. Aku sengaja mengambil kulitnya di beberapa bagian saja. Dengan begitu, kami tidak akan membuatnya kering atau mati. Ini nih kulit kayu yang kami butuhkan. Tebalnya antara 1 sampai 2 cm. Pada bagian tengah terdapat lapisan merah yang menyimpan pewarna alami untuk bahan batik. Bade. Apa lah? Abotane kulit mahoni. Walah, pas entek ayo digadhakkan ayo. Ayo. Oh, iki lho, Bade. Kenakan, ini bibiku. Beliau satu dari puluhan ibu-ibu di desa Sidomukti, Magetan yang pandai membuat batik. Uniknya, ada batik dengan bahan pewarna tekstil dan ada pula batik yang dibuat menggunakan bahan pewarna alami. Salah satu bahan pewarna alami yang sampai saat ini masih digunakan, ya kulit kayu mahoni. Satu lagi yang menjadi ciri khas dari batik Sidomukti, yaitu motif bambu. Kami biasa menyebutnya pring sedapuk, yaitu batik dengan motif bambu berkerumun. Kata Bibi, motif ini berisi pesan bahwa manusia hidup seperti bambu, yang sama-sama tidak bisa hidup sendiri, alias makhluk sosial. Teman, Bibi belajar membuat batik sejak saat masih muda. Keahlian yang beliau miliki terus diasah. Bahkan tak jarang Bibi belajar ke pembatik lain. Jadi, jangan heran kalau batik yang bibiku buat punya kualitas yang istimewa. Nah, ini dia teman, contoh kain batik Sidomukti yang menggunakan bahan pewarna alami. Motif dan warnanya cantik ya. Beda lagi dengan kain batik yang ini. Ini contoh kain batik Sidomukti yang dibuat menggunakan bahan pewarna tekstil. Dibanding dengan yang sebelumnya, jenis batik yang ini punya warna yang lebih terang. Napa, Cong? Iki apik banget ya, tak mau nek ayo. Aku tak teko Bude sik, Yong. Bude, kuwi dipek kuncung ana apa mboten? Ajeng damel ngaji Bude niku lho, sarunge sampun suwek, mboten purun ngaji. Iya wis ora apa-apa Pen. Tapi engko nek wis diparingi sarung Bude kudu sregep ngaji lho ya. Wah, akhirnya Kuncung punya sarung baru. Abis ini gak ada alasan untuk malas mengaji ya, Cung. Pulang. Anu, iki juga iki wis padha mateng apa, Gong? Ya ana sing wis ana sing durung. Kula nyuwun nggih sang ngaji nggih. Oh nggih. Ayo, ayo. Teman di rumah, coba perhatikan deh. Jeruk ini punya bentuk dan ukuran yang berbeda dengan jeruk biasanya. Iyap, ini namanya jeruk dekopon, atau yang juga disebut jeruk keprok Jepang. Sengaja jauh-jauh didatangkan dari negeri Sakura karena jeruk jenis ini punya banyak sekali keunggulan. Selain fisiknya yang lebih besar, jeruk tanpa biji ini juga punya kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Uniknya, jeruk dekopon berbuah tanpa mengenal musim. Jadi bisa dipanen sepanjang tahun. Piye cukup? Cukup, Pak Le. Ya iki dienggo sangu ngaji. Oh, matur suwun. Ngajine sing pinter. Matur suwun. Yo. Asik. Kami pamit dulu ya, Paman. Teman, aku penasaran banget nih. Pengen tahu
Semanis apakah rasa jeruk dekopon ini? Tapi kata kakak sih, lebih asik kalau jeruknya dibikin kue, gak langsung dimakan. Aku setuju banget. Yuk teman, kita mulai membuatnya. Sambil menunggu buah jeruknya kami bersihkan, Kuncung membantu kakak menyiapkan santan kelapa. Teman di rumah sudah bisa tebak belum? Kira-kira kue apa yang sedang kami buat? Ku beritahu deh. Kami sedang membuat kue nagasari. Bedanya, nagasari yang sedang kami buat tidak menggunakan pisang untuk isiannya, tapi jeruk dekopon. Penasaran kan? Gimana jadinya? Selain isiannya, kami harus menyiapkan adonan. Campurkan tepung beras, tepung sagu, dan gula pasir. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan vanili biar aromanya makin nikmat. Aduk semua bahan bersama dengan santan kelapa. Pastikan tidak ada yang menggumpal ya teman. Adonan sengaja kami pisah di dua tempat yang berbeda untuk diberikan pewarna makanan. Kalau begini jadi semakin menarik ya teman. Ada satu lagi yang membedakan kue nagasari yang kami buat dengan kue nagasari biasanya. Kalau biasanya kue nagasari dibuat dengan memakai bungkus daun pisang, kali ini kami membuatnya di atas loyang. Caranya dengan menyusun buah jeruknya, kemudian siram sedikit demi sedikit dengan adonan yang sudah diwarnai. Seperti ini. Mantap! Ayo lang, iki wis siap, ayo udah dikukus. Nggih, Mbak. Ayo iki. Lalu tinggal dimasak deh. Mengukusnya tidak perlu lama, cukup 10-15 menit saja. Harus sering diperiksa, karena setelah adonan sedikit keras, loyang akan kami isi lagi dengan adonan dengan warna yang berbeda. Wih, pasti enak banget nih. Makin gak sabar pengen nyobain deh. Cung, jeruknya udah digoreng nih. Loh, lah kok mbok pangan iki piye to? Lah nek ngenteni ku sak luwe lho, Mbak. Bikin biasa. Tuh kan, Kuncung juga udah gak sabar banget. Berbeda dengan memasak adonan yang pertama, adonan yang kedua dimasak dalam waktu yang lebih lama. Tujuannya supaya semua bagian kue menjadi matang sempurna. Tada! Ini dia! Kue nagasari isi jeruk dekopon. Kami jadi makin semangat karena ada sarung barunya si Kuncung dan bawa kue nagasari untuk teman lainnya. Asik! Pangapunten telat, mau damel jajanan riyin. Oh, ya ora apa-apa lang kene mlebu ndang ngaji sik. Teman, selain praktek sholat, kami juga belajar bacaan surat pendek Quran. Kata Pak Guru, kalau kami rajin, pasti kami akan lebih cepat pandai menghafal. Pun niki Pak, maame diwau. Oh iya Mbak, kene. Bareng-bareng. Ya ndang kene badhe mangan. Selamat makan! Gimana teman? Enak kan kue buatan kami? Ayo, nambah lagi ya. Jangan malu-malu.